Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri, Neva Fitria Ramadhani, Dan saya Diva Wirisyana Putri. kami akan membahas materi tentang ALMA, produk penghimpunan dana bank syariah akad mudharabah. Yang pertama ada ALMA. ALMA atau Asset and Liability Management adalah pada dasarnya sebuah proses planning dan pengelolaan permodalan ataupun equity, pemumpukan dana ataupun funding, dan penggunaan dana ataupun aset yang satu sama lain saling terikat untuk menciptakan atau mendapatkan laba yang optimal serta untuk meminimalisir terjadinya risiko yang ada. Manajemen aset and liabilities mencakup pengelolaan berbagai jenis risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan seperti risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko kredit. Hal ini melibatkan perkiraan risiko dari seluruh dimensi, termasuk penetapan harga produk dan penentuan jatuh tempo komponen aktiva dan pasifa, kebijakan bank, proyeksi model, dan analisis profitabilitas. Bank syariah sendiri adalah sistem perbankan yang bertujuan atau berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat dengan menerapkan sistem atau prinsip syariah tanpa adanya riba. Yang selanjutnya ada akad mudharabah. Akad mudharabah sendiri adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal atau sohibul mal dan pengelola usaha atau mudharib, di mana pemilik modal menyediakan dana untuk dikelola oleh mudharib dalam suatu usaha, dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan iskah yang disepakati sebelumnya. Dalam akad ini, kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan mudharib penanggung kerugian non-finansial seperti tenaga dan waktu. Lalu ada fungsi ALMA. ALMA berfungsi untuk mengurangi risiko-risiko yang kemungkinan terjadi di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama contohnya pengurangan atau pengelolaan risiko likuiditas. Pengelolaan risiko likuiditas seperti cash flow berguna untuk mengoptimalkan pendapatan. Jadi digunakan untuk mencegah kekurangan ketersediaan dana agar bisa melaksanakan semua kewajiban dengan tepat waktu atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua adalah pengelolaan tingkat suku bunga. Pengelolaan risiko suku bunga atau risiko interest rate pada perbankan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dari bunga atau net interest income dan nilai keekonomian dari kepemilikan. Pergerakan suku bunga dan dampaknya pada arus kas di masa mendatang merupakan potensi yang bisa dirugikan. Hal ini terjadi akibat ketidakseimbangan ataupun mismatch antara tingkat suku bunga dan pinjaman pada simpanan. Lalu yang ketiga ada risiko pasar modal, yaitu risiko akibat pergerakan ekuitas dan atau kredit pada neraca yang dimitigasi oleh options, future, atau instrumen derivatif lainnya. Lalu yang keempat ada risiko valuta asing. Valuta asing dikelola supaya perusahaan bisa mengoptimalkan pendapatan dan mengurangi risiko kerugian akibat pergerakan kurs valuta asing, yaitu pengelolaan valuta asing untuk meminimalkan risk foreign exchange position dan memaksimalkan keuntungan dari perdagangan valuta asing dan net interest income. Lalu yang kelima ada manajemen modal dan pendanaan. Semua sistem akan memastikan ketersediaan modal yang memadai secara berkelanjutan. Proses ini berjalan dinamis dan berkelanjutan dengan mengingat kebutuhan modal jangka pendek dan juga jangka panjang. Kemudian dikoordinasikan dengan strategi keseluruhan dan siklus perencanaan perusahaan secara optimal. Lalu yang keenam ada risk credit atau risiko kredit. Sistem ini akan mengelola dampak dari seluruh portofolio kredit pada neraca, termasuk uang tunai, investasi, dan pinjaman. Pada portofolio pinjaman, risiko kredit ditangani oleh fungsi manajemen. Lalu yang keenam ada risiko kredit. Sistem ini akan mengelola dampak dari seluruh portofolio kredit pada neraca, termasuk uang tunai, investasi, dan juga pinjaman. Pada portofolio pinjaman risiko kredit ditangani oleh fungsi manajemen risiko terpisah dan mewakili salah satu kontributor data utama untuk tim Asset Liability Management ataupun ALMA. Yang selanjutnya ada keuntungan akad mudharabah, yaitu yang pertama peluang usaha bagi pengelola atau mudharib. Akad ini memberikan kesempatan bagi individu atau pihak yang memiliki keahlian dan ide bisnis tetapi kekurangan modal untuk menjalankan usaha. Dengan modal dari sohibul mal, mudharib dapat mengembangkan usahanya tanpa harus menyediakan modal sendiri. Yang kedua, pembagian keuntungan yang adil.
keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad. Hal tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana kedua belah pihak mendapatkan bagian sesuai dengan kontribusinya. Yang selanjutnya, ketiga, diversifikasi investasi bagi pemilik modal atau sahibul mal. Dengan berpartisipasi dalam berbagai proyek mudharabah, pemilik modal dapat mendiversifikasi investasinya sehingga potensi keuntungan dapat meningkat dan risiko dapat tersebar. Yang selanjutnya ada risiko akad mudharabah. Yang pertama, asimetri informasi dan moral hazard. Risiko utama dalam akad mudharabah adalah adanya asimetri informasi antara sahibul mal dan mudharib. Mudharib memiliki informasi lebih mengenai operasional usaha yang dapat menimbulkan moral hazard jika mudharib tidak jujur atau tidak transparan dalam melaporkan kinerja usaha. Yang kedua, ada risiko kegagalan usaha. Seperti halnya investasi lainnya, terdapat kemungkinan yang mencapai target keuntungan yang diharapkan. Dalam akad mudharabah, kerugian finansial ditanggung oleh sahibul mal, sementara mudharib kehilangan waktu dan tenaga yang telah diinvestasikan. Yang selanjutnya ada konflik kepentingan. Potensi konflik kepentingan antara sahibul mal dan mudharib dapat terjadi, terutama jika tidak ada kesepahaman atau komunikasi yang baik mengenai tujuan dan strategi usaha. Yang terakhir dari risiko akad mudharabah yaitu risiko pembiayaan bermasalah. Data menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki tingkat risiko pembiayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan akad lainnya, seperti murabahah dan musyarakah. Pada tahun 2019, tingkat risiko pembiayaan mudharabah mencapai 6,4% yang menunjukkan potensi pembiayaan bermasalah yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada pembagian hasil dari akad mudharabah. Yang pertama itu untuk keuntungan. Jadi untuk keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tergantung dari kesepakatan antara sahibul mal dengan mudharib. Untuk kesepakatan bisa misalnya 70% banding 30%. 70% untuk sahibul mal dan 30%-nya untuk mudharib. Atau bisa juga 60% banding 40%. Jadi 60%-nya untuk sahibul mal dan 30%-nya untuk mudharib. Untuk kerugian, jika terjadi kerugian dalam usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh sahibul mal karena dia adalah pemilik modal, sedangkan mudharib tidak menanggung kerugian dengan hartanya kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian ataupun pelanggaran atas syarat yang telah disepakati di awal. Yang selanjutnya ada beberapa regulasi utama yang mengatur akad mudharabah. Yang pertama, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Fatwa DSN MUI berperan sebagai pedoman utama dalam penerapan akad mudharabah di perbankan syariah. Fatwa ini menetapkan ketentuan dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan akad mudharabah. Yang kedua ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur operasional perbankan syariah, termasuk pedoman akuntansi dan manajemen risiko untuk produk-produk yang seperti mudharabah. Misalnya, OJK menerbitkan pedoman implementasi syariah Restricted Investment Account atau SRIA dengan akad mudharabah muqayyadah untuk memberikan acuan bagi perbankan syariah dalam mengembangkan produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, ada Peraturan Bank Indonesia atau PBI. Sebelum pengalihan fungsi pengawasan perbankan ke OJK, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan terkait pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan termasuk akad mudharabah. Misalnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan landasan hukum bagi operasional perbankan syariah di Indonesia, termasuk penerapan akad-akad seperti mudharabah. Undang-undang ini menegaskan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima ada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah. OJK juga mengeluarkan pedoman akuntansi untuk perbankan syariah yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pedoman ini memastikan bahwa laporan keuangan bank syariah mencerminkan transaksi mudharabah secara transparan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Lalu yang selanjutnya ada tahapan penghimpunan dana bank syariah dengan prinsip ataupun dengan akad mudharabah. Jadi yang pertama itu sahibul mal menyerahkan modalnya kepada mudharib. Lalu mudharib mengelola modal tersebut untuk
menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Lalu untuk hasil usahanya akan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal, seperti contohnya yang tadi sudah disebutkan. Lalu untuk perbandingannya akad mudharabah dengan akad lain dalam perbankan syariah itu karena akad mudharabah memiliki karakteristik yang berbeda dengan akad lainnya seperti murabahah, musyarakah, wadiah. Akad mudharabah itu melibatkan dua pihak, yaitu antara shahibul mal sebagai pemilik modal atau pemilik dana dan mudharib sebagai pengelola dana, di mana keuntungan dari usaha yang dikelola itu dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali kerugian tersebut terjadi atau disebabkan oleh kelalaian dari si pengelola. Akad ini banyak digunakan dalam penghimpunan dana masyarakat melalui produk seperti tabungan, deposito, ataupun investasi. Karena memberikan fleksibilitas dan potensi keuntungan yang bervariasi. Di sisi lain, akad murabahah lebih sering digunakan untuk pembiayaan, di mana bank membeli barang dan menjualnya kembali dengan margin ataupun keuntungan yang tetap memberikan bagi hasil. Akad musyarakah melibatkan kerjasama modal antara beberapa pihak dengan kontribusi modal masing-masing, namun lebih kompleks dan berisiko tinggi karena semua pihak terlibat dalam pengelolaan. Sedangkan wadiah digunakan untuk simpanan dana tanpa adanya pembagian keuntungan, di mana bank hanya bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikan dana sesuai dengan permintaan. Secara keseluruhan, akad mudharabah lebih unggul dalam hal fleksibilitas dan pembagian keuntungan yang berbasis pada kinerja pengelolaan, sehingga lebih cocok untuk penghimpunan dana masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan usaha tersebut. Yang selanjutnya ada contoh dari studi kasusnya. Yang pertama ada analisis kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2015 sampai 2017. Penelitian ini mengevaluasi tingkat kesehatan PT Bank Syariah Mandiri terbuka selama periode 2015 sampai 2017 menggunakan metode CAMEL atau Capital Assets Management Earning dan Liquidity. Hasil analisis menunjukkan bahwa bank tersebut berada dalam kondisi sehat atau kategori sehat selama periode tersebut. Dan yang kedua, manajemen resiko pada bank muamalat pada tahun 2018 sampai 2020. Studi ini menganalisis penerapan manajemen resiko di bank muamalat Indonesia selama periode 2018 sampai 2020. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan manajemen resiko yang efektif untuk menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan bank syariah. Dan yang terakhir ada penerapan etika bisnis Islam di Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini mengevaluasi penerapan etika bisnis Islam di PT Bank Syariah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank tersebut telah menerapkan etika bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tercermin dalam operasional bank yang bebas dari unsur riba. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.